Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, sambil kita nunggu dokternya untuk join, sambil kita nunggu teman-teman yang lain, silahkan yang udah join bisa diajakin teman-temannya ya, diingetin kalau malam hari ini kita ada live bareng sama dokter officialnya Detu. Ini dokternya baru ya, dan baru pertama kali ini dokternya live bareng kita. Jadi aku harap teman-teman bisa ngajakin teman-teman yang lain, saudaranya, terus tetangga-tetangganya kalau perlu ya, diajakin buat nonton live kita pada malam hari ini. Yang udah join silahkan sambil nge-share ke teman-temannya, bisa absen dulu yuk dari mana aja yang udah join nih. Karena malam hari ini tema yang kita akan bahas itu cukup menarik ya, bahaya kekurangan serat. Nanti akan disampaikan langsung sama dokter AB. Kurang lebih 5 menit lagi, aku sambil nunggu teman-teman buat ngajakin teman-teman yang lain. Yang udah join silahkan teman-temannya bisa diajakin, di-share sebanyak-banyaknya. Ada Kak Elisa Mayasari nih dari Semarang, kakak. Halo Kak El. Oke, sambil nunggu yang lain ya, kita sorry, aku bakalan manggil apa ya, manggil ya, benar. Nanti aku bakalan ajak dokternya untuk join kalau misal yang nonton udah lumayan nih. Nah, dan malam hari ini teman-teman juga jangan sampai melarikan diri ya, usahakan nonton kita dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir aku punya kuis buat teman-teman. Kuisnya seperti biasa, siapa cepat dia dapat. Jadi nanti yang menjawab duluan, yang jarinya yang paling cepat, nanti bakalan kita kasih hadiah ya dari Detu. Jadi Detu tuh emang selalu baik hati ya, di setiap live-nya kita selalu bagi-bagi hadiah. Hadiahnya cukup banyak ya, ratusan ribu rupiah. Nggak seperti biasanya nih hadiahnya teman-teman. Ini hadiahnya lumayan banyak ya. Jadi aku harap teman-teman bisa stay sama aku dan dokter dari awal sampai akhir nanti. Halo Kak Afida, ketemu lagi nih sama Kak Afida tuh. Udah lama kita nggak ketemu ya Kak Afida ya. Mana nih Kak Afida, teman-teman yang lain? Ini dari Semangat Pagi Kak Ila dari Agenasa Surabaya. Semangat pagi juga Kak. Silahkan nih Kak, siapa nih? Bisa diajakin teman-temannya, diajakin jaringannya buat join, di-share ke grup. Oh ya teman-teman, kita ini nggak cuman di Instagram aja ya. Misal nanti sinyal kita kendala di Instagram, teman-teman bisa pindah ke Facebooknya Detu, karena di sana kita juga live sama dokter, nyambung ke Facebook gitu. Jadi sekiranya nanti di sini teman-teman putus-putus atau sinyalnya kurang bagus, bisa pindah ke fanpage-nya Detu. Yang belum follow silahkan di follow dulu ya, karena nggak akan ruginya ngefollow kita, nggak akan ada ruginya, karena kita akan selalu nge-share ilmu-ilmu yang menarik buat teman-teman, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi aku harap teman-teman harus follow dulu, karena nanti kalaupun belum follow, aku nggak akan ngasih hadiahnya nih. Jadi hadiahnya khusus untuk orang-orang yang udah follow aja. Halo yang baru join. Oke, wah Kak Afida nih rajin banget nih, teman-temannya langsung ditandain semuanya nih. Halo teman-teman yang udah join, lagi pada ngapain nih malam-malam gini? Udah pada makan malam belum? Kalau belum makan malam silahkan ya, sambil makan malam sambil mendengarkan suara merdu aku dan dokter AB nanti. Kak Putri Yogyakarta hadir. Halo Kak Putri. Terus ada Kak siapa nih, Halimah Pandaan hadir Kak. Halo Kak Halimah. Yang belum makan silahkan makan dulu ya, karena makan sehat itu sebelum jam
8 malam atau 3 jam sebelum teman-teman tidur. Jadi usahakan sekarang yang belum makan silahkan sekarang makan dulu. Oke, ini udah pada ngajakin teman-temannya, udah lumayan juga yang join. 5 menit lagi kali ya, kelamaan. 3 menit lagi kali ya aku akan mengundang Dokter AB untuk join bareng kita di sini. Lagi jemput anak pulang ngaji, Kak. Wah, jemput ini berarti lagi di luar ya, Kak Afida. Jemput anaknya sambil nonton live ya. Keren nih Kak Afida. Yang udah join jangan pada kabur ya, jangan pada keluar ya. Karena nanti kita akan bagi-bagi kuis. Aku akan kasih pertanyaan. Pertanyaan siapa cepat dia dapat, dan pertanyaannya seputar materi yang akan disampaikan oleh Dokter AB, ataupun nanti ada juga pertanyaan dari aku ya. Pertanyaannya pasti gampang-gampang. Lumayan nih. Ayo ramaikan lagi teman-teman. Udah mulai rame ya. Yang di Facebook udah rame belum nih? Oke, aku akan cek yang di fanpage ya. Kita akan menyapa. Halo Kak, halo juga. Aku akan menyapa teman-teman yang di fanpage-nya. Udah mulai ya Kak? Oh, masih sendiri ya? Ini komentarnya nggak bisa dilihat yang di fanpage. Aku nggak bisa lihat. Oke, udah lumayan. Siap, stay tune Kak. Oke, aku habis diet pakai D tuh asik banget loh, perut menyusut. Wah keren nih Kak, siapa nih? Miftah. Sudah nggak sabar menyimak Kak Dokter Iren. Wah ini ada istrinya Dokter AB ya. Halo Dokter Iren. Nah ini buat teman-teman yang waktu itu ada yang sering nanyain Dokter Iren ya, Dokter AB tuh suaminya Dokter Iren bukan ya? Ternyata sebelum Dokter AB join dengan D tuh sudah pada mengenal Dokter Iren. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya teman-teman. 3 menit lagi kita bakal mengundang Dokter Ahmad AB untuk join bareng kita. Kak Afida nih, suami OTW perut buncit hilang Kak. Wah keren nih. Pasti suaminya rajin olahraga juga ya ini Kak Afida ya. Ada Kak Giarti, Seragen hadir Kak. Halo Kak Giarti. Kayaknya ini kita dia tuh lama ya ini nggak live, jadi kayak aku lama nggak lihat teman-teman. Karena kita keseringan ya acara di kantor, seminar di kantor. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah ikut seminar offline kita di kantor NASA. Ada. Mungkin kalau yang waktu itu ikut seminar offline kita sama Dokter AB mungkin udah banyak yang tahu ya. Tapi nanti aku akan memperkenalkan Dokter AB. Oke. Perut enteng banget kalau minum D tuh, lancar BAB, nafsu makan berkurang. Betul banget. Jadi kalau kita sembelit itu karena kekurangan serat. Nah D tuh ini kan sumber serat pangan ya. Jadi ketika kita konsumsi D tuh nggak akan tuh kita sembelit-sembelit. Jadi setiap pagi pasti kita akan BAB. Kalau setiap pagi nggak BAB berarti bisa jadi kurang sehat ya, karena sehatnya idealnya kita itu setiap pagi harus BAB gitu teman-teman. Oke, sebelum aku undang dokternya, aku bakal memperkenalkan dulu nih ya Dokter AB-nya. Jadi teman-teman, kita malam hari ini
akan apa ya, memperkenalkan dokter official kita, namanya Dokter Ahmad Albera Praditama. Teman-teman bisa manggil Dokter Ahmad silahkan, bisa manggil Dokter AB silahkan. Kemudian Dokter AB ini lahir di Bandung tanggal 25 Februari 1993. Kemudian beliau sekarang bertempat tinggal di Yogyakarta ya. Aktivitasnya saat ini Dokter AB sebagai dokter umum di Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Kemudian juga dokter umum di Morula IVF Yogyakarta. Dan kebetulan beliau ini juga pembisnis ya, cukup banyak bisnisnya. Ada brand scrub medis, kemudian ada owner baju koko, dan dokter AB ini juga sebagai tim edukasi di platform kesehatan ibu dan anak. Keren banget ya dokter AB ini. Oke, langsung aja kita panggil dokter AB nya untuk join. Aku ketik dulu ya, Ahmad. Nah, halo dokter AB, selamat malam dok. Halo, selamat malam Mbak Ila. Yes, suara aku kedengeran ya dok ini? Jelas nggak dok? Kedengeran, jelas. Suaraku kedengeran ya Mbak? Oke, jelas juga dokter. Semoga nanti sampai akhir sinyal kita sama-sama aman ya dok, jadi tidak ada kendala terputus-putus nih. Amin. Gimana kabarnya Mbak Ila? Baik, alhamdulillah. Dokter gimana nih? Baik, kayaknya kita akan ketemu terakhir waktu seminar offline itu ya? Iya, betul. Kita sering ketemunya di chat aja ya dok. Silakan Iya, dokter kalau sekarang kita ingin ketemu lagi. menyapa-nyapa Detumania nih. Oh iya, halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Waalaikumsalam. Fira. Biasa dipanggil AB atau boleh panggil Ahmad juga nggak apa-apa. Nah, jadi alhamdulillah ini live pertama saya bersama Detu ya. Betul, live pertama Itu kali ya dok. setelah sebelumnya kan kita kemarin sempat seminar offline, itu Ya, alhamdulillah sih betul. pesertanya banyak yang antusias juga terhadap Detu ini, itu dan ini juga membuat saya terkesan ya. Alhamdulillah sangat terkesan sekali bisa diundang sebagai narasumber dan sebagai dokter ofisial Dokter official. produk Detu. Gitu. Iya, betul. Oke, langsung aja kali ya, Dok. Boleh. Biar Kita waktunya mau bahas apa tidak. nih hari ini nih? Malam hari ini kita akan bahas akibat kekurangan serat nih, Dok. Jadi nanti kalau kita kekurangan serat itu mungkin efeknya seperti apa atau akibatnya seperti apa, seperti itu. Nanti kita santai aja ya dok, jadi kita ini sharing-sharing santai, ngobrol biasa aja gitu. Jadi sambil ketawa-ketawa boleh, sambil lawak-lawakan juga boleh dokter. Jadi jangan terlalu serius gitu ya. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan, nanti di akhir dokter nyampein materinya, nanti akan aku bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, langsung aja dokter silahkan. Oke ya, terima kasih ya Mbak Ila. Jadi betul ya kata Mbak Ila, malam ini kita santai aja. Ini bukan seminar ilmiah yang nanti belibet ya. Yeah. Kita santai aja. Insya Allah nggak akan ada kata-kata yang atau bahasa-bahasa medis yang sulit dimengerti untuk awam ya. Sulit dimengerti. Ya, jadi ya, betul. Kita malam ini akan membahas mengenai bahaya asupan kurang serat ya dalam tubuh. Nah, sebelumnya kita harus tahu sih apa itu serat. Nah, jadi kalau dalam istilah medis sebenarnya serat itu adalah suatu zat karbohidrat yang tidak bisa dicerna dalam pencernaan, terutama oleh enzim pencernaan. Jadi perlu kita garis bawahi, tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan. Nah, serat ini itu dibagi jadi dua sebenarnya. Ada serat yang larut dalam air dan serat yang tidak larut dalam air. Nah, bedanya apa? Ya, sebenarnya sesimpel dari definisinya ya, gitu. Jadi, meskipun dia tidak bisa larut dalam enzim pencernaan, tapi serat itu bisa larut dalam air. Tuh. Nah, untuk serat sendiri itu fungsinya banyak ya. Yang pertama, dia bisa memperlancar buang air besar. Nah, yang kedua, dia bisa membuat si feses atau maaf
tinja itu menjadi keras, padat, gitu. Dan yang ketiga itu bisa membuat lambung atau pengosongan lambung itu lebih lama, gitu. Nah, selain itu serat juga ternyata berpengaruh sama hormon-hormon. Nah, ini bahasanya udah berat nih kalau hormon-hormon, tenang aja. Iya Ya. betul, hormon ya dok. Intinya, ya intinya ada suatu hormon dalam pencernaan namanya si peptin. Itu dia bisa menstimulus otak kita itu untuk membuat warning dalam tubuh kalau tubuh kita tuh udah penuh, lambung kita udah penuh, udah cukup. Jadi jangan ditambah makanan lagi gitu. Nanti bisa-bisa mual atau muntah gitu. Nah, itu tadi manfaat-manfaat dari serat ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari materinya. Terus kalau misalnya kita kekurangan serat itu bagaimana? Nah, buat teman-teman D2, ini saya panggilnya teman-teman D2 atau apa Mbak Ila? D2 mania dokter. D2 mania ya, oke. Yes, D2 mania ya. Nah, buat teman-teman D2 mania semua gitu kan, ini pasti sering nih mungkin ada beberapa yang mengalami itu sulit buang air besar. Nah, atau dalam bahasa medisnya itu konstipasi. Nah, terus gimana sih kita tahu kita mengalami konstipasi atau enggak? Nah, jadi sebenarnya normalnya manusia itu buang air besar kurang lebih sehari itu bisa sampai 3 kali maksimal. Selama si konsistensi fesesnya itu masih berbentuk padat. Gitu. Kalau misalnya memang konsistensinya sudah encer, kemudian sudah lebih dari 3 kali, bahkan sampai 10 kali, yaitu kita sebut diare ya. Gitu. Nah, terus itu minimalnya. Maksimalnya itu kita tidak bisa buang air besar selama 3 hari. Jadi setelah hari keempat, kita masih belum bisa buang air besar, nah itu bisa disebut kita mengalami konstipasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengalami obesitas. Kok bisa dok? Ya bisa dong gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kalau serat itu bisa membuat pengosongan lambung itu menjadi lebih lama. Jadi seakan-akan kita merasa lebih kenyang. Nah, kalau kita kurang serat atau kita memakan makanan yang rendah serat gitu kan, itu membuat pengosongan lambung akan lebih cepat. Efeknya kita akan jadi lebih lapar. Kita akan mengkonsumsi makanan di luar batas yang normal. Nanti berhubungannya sama kalori soalnya. Gitu. Putus-putus dok suaranya. Suara-suaranya putus-putus Katanya dok. Enggak sih, jelas. Mungkin ini Kak Giarti bisa pindah posisi, bisa geser. Mungkin dari sinyalnya Kak Giarti, karena di kita suara dokter cukup jelas ya, jelas banget malah. Mungkin Kak Giarti atau teman-teman yang lain yang putus-putus bisa pindah ke fanpage ya, karena kita juga ada live di fanpage-nya itu. Oke, lanjut dokter. Oke, lanjut berarti ya. Berarti suara saya aman ya? Aman. Selanjutnya selain tadi konstipasi, terus obesitas, nah ternyata kekurangan serat ini bisa membuat resiko dari penyakit kardiovaskular jantung. Jauh banget ya sebenarnya, tapi coba saya rangkum ya. Intinya kalau kita mengkonsumsi banyak serat itu ternyata bisa menurunkan kadar kolesterol. Kolesterol ini putus sih. Putus ya dokter barusan. Bentar. Tadi sampai jantung. Oke, sebentar. Ini kedengaran nggak suara saya? Kedengeran dokter. Tapi komentar, mati ya. Jaringannya oke, tapi putus-putus. Jaringannya oke, tapi putus-putus. Oke, teman-teman yang putus-putus bisa pindah ke fanpage ya, fanpage-nya dia itu. Karena emang kadang Instagram suka nyebelin ya kalau perkara kita live. Oke, lanjut Ya, dokter. Aman ya? Ini gambar saya muncul nggak ya? Muncul dokter, udah Muncul jelas. ya? Oh, oke, soalnya Muncul. di sini saya gambarnya nggak muncul gambar saya. Ya udah nggak apa-apa ya. Tapi jelas ya. Jelas, tapi agak loading gitu dokter. Agak loading ya. Oke, coba sebentar ya. Oke, udah dok, wajahnya Udah udah. ya? Udah ada ya? Oke. Udah. Nah, kenapa bisa menyebabkan kadar risiko penyakit jantung ya? Karena memang di sini kalau kita coba saya rangkum dikit aja, sebenarnya kadar serat dalam tubuh itu
bisa menurunkan kadar si kolesterol, yang dimana kolesterol ini beresiko untuk meningkatkan dari penyakit kardiovaskular. Gitu. Nah, terus selain itu ternyata kurangnya konsumsi serat itu bisa meningkatkan resiko dari penyakit diabetes mellitus. Kenapa? Gitu. Nah, sebenarnya pada intinya itu kalau coba saya rangkum juga, memang serat ketika kita mengkonsumsi banyak serat dalam tubuh itu akan menurunkan kadar gluconeogenesis. Wah, udah ribet tuh bahasanya apa. Nah, gluconeogenesis itu adalah suatu proses pembentukan gula dalam tubuh. Jadi secara tidak langsung ketika kita mengkonsumsi banyak serat itu akan menurunkan kadar gula dalam tubuh juga, tapi masih dalam batas yang wajar. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir, serat ini kalau misalnya kita mengkonsumsi banyak, itu akan menurunkan dari resiko terkena penyakit kanker kolon atau kanker usus. Nah, memang sih kalau ini agak panjang ya, cuman memang intinya ketika zat-zat iritatif yang berada dalam usus yang biasanya terdapat dalam makanan, itu waktu transitnya akan lebih cepat karena efek dari si peningkatan peristaltik usus atau gerakan usus gitu. Jadi si zat-zat yang harusnya bisa mengiritatif si usus sehingga menyebabkan kanker ke depannya itu akan lebih mudah cepat dikeluarkan dalam tubuh. Nah, mungkin itu sekilas sih efek-efek yang akan terjadi kalau misalnya kita kekurangan serat dalam tubuh. Gitu mungkin Mbak Ila. Oke. Udah nih dok. Udah dokter? Iya. Ada lagi? Iya, udah. Kalau efek-efek dari kekurangan konsumsi serat secara garis besar itu sih intinya. Oke, itu yang penting-pentingnya gitu ya dok ya. Oke, kemudian karena kita sharing-sharing, mungkin kita langsung ke jawab pertanyaan aja kali ya dok. Boleh. Oke, aku akan mencari pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya sama Dokter AB, pertanyaan apapun boleh, di luar tentang itu juga boleh. Mana nih, kok hilang ini komentarnya? Dari Kak Siti Fatona nih, kalau orang yang kurus, apa mungkin bisa terkena diabetes ya dok? Soalnya suka yang manis-manis. Gimana nih dok? Ya, sebenarnya gini, diabetes itu tidak selalu terkena pada pasien-pasien yang gemuk ya, atau orang-orang yang gemuk. Orang kurus bisa nggak? Bisa gitu, karena kadar diabetes kan ditentukan oleh kadar glukosa dalam tubuh atau kadar gula dalam tubuh gitu. Malah banyak juga pasien DM atau diabetes mellitus yang kurus gitu. Bahkan gini, kan DM itu atau diabetes itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang DM tipe 1 sama DM tipe 2. Nah, untuk DM tipe 1 itu biasanya memang terkenanya dari awal atau saat dari kecil. Kenapa? Karena memang dia tidak memiliki insulin sebelumnya gitu. Sedangkan DM tipe 2 itu memang paling sering itu terjadi ketika sudah usia, entah itu 30 atau 40 tahun ke atas. Karena DM tipe 2 ini disebabkan oleh resistensi insulin atau insulinnya ada tapi dia tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi kalau kita bertanya bisa nggak terkena pada orang yang kurus, sangat bisa sekali gitu. Nah, lalu bagaimana kita untuk mencegahnya? Itu adalah yang pertama, screening. Tuh. Karena memang sebenarnya untuk DM ini dia biasanya ada gejala khas nih, Mbak Ila. Paling sering itu adalah banyak makan, banyak buang air kecil, gitu kan, dan juga banyak haus, merasa haus. Gitu. Itu memang gejala 3P di DM. Tapi bisa juga tanpa ada gejala, gitu. Nah, makanya kita harus screening. Kita harus mengecek gula darah, baik itu yang sewaktu ataupun yang puasa gitu. Nah, faktor-faktornya memang biasanya disebabkan karena gaya hidup itu. Bisa juga apalagi zaman sekarang ya dok ya. Betul. Zaman sekarang kan biasanya kita tidak terkontrol makanannya gitu. Memang sering makan yang manis-manis itu berpengaruh juga pada peningkatan kadar glukosa gitu.
Oke, gitu ya Kak. Siapa tadi Kak Fatona? Jadi diabetes itu nggak harus pada orang yang kelebihan berat badan ya, orang yang kurus pun juga bisa terkena diabetes. Selanjutnya pertanyaan dari mana nih? Sri Wahyuni. Dok, D itu amankah untuk laki-laki usia 60 tahun? Ya, Berarti apa? Ini masuknya lansia ya dok kalau sudah lansia. 60 tahun ya? Oke. Betul. Kalau sudah 60 tahun, kita biasanya masuknya ke lansia. Nah, sebenarnya dia itu aman nggak untuk lansia gitu kan? Yang perlu kita ketahui tentang produk D2 ini, itu 100% terbuat dari bahan-bahan alami. Jadi tidak ada Oh, campur tangan dari bahan kimianya gitu kan. Bahan-bahannya yang seperti pilum khas, spirulina, dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang lain gitu. Nah, kalau ditanya aman atau tidak, secara garis besar aman gitu. Sebenarnya tidak ada masalah untuk pada pasien-pasien 60 tahun ke atas gitu. Nah, tapi kita perlu kontrol juga. Itu kita perlu tanya riwayatnya gitu. Apakah pasien ini memiliki riwayat penyakit sebelumnya atau enggak ada riwayat alergi terhadap bahan-bahan yang terkandung di D2 itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah berkonsultasi dengan memang misalnya pasien itu memiliki riwayat penyakit A, punya dokter A gitu ya. Kalau sudah konsultasi dengan dokter tersebut, ternyata oh ini tidak apa-apa, ya berarti boleh, tidak masalah untuk menggunakan D2. Tapi kalau secara garis besar misalnya eh, pasien tersebut atau orang tersebut tidak memiliki riwayat penyakit, insya Allah aman-aman saja menggunakan D2 ini. dan aku tambahin sedikit ya dok, dan Boleh? D2 ini kan karena dia serat, 100% serat, dan serat itu seperti yang sudah disampaikan dokter tadi di awal akibat kekurangan serat, nah D2 ini juga bisa membantu kadar gula dalam darah karena kandungannya serat, jadi bisa membantu tekanan darah juga gitu ya dok ya, jadi aman Betul, untuk lansia. Wow, betul. yang Jadi nanya insya lumayan Allah. banyak nih dok. Oke, aku akan pilih-pilih lagi pertanyaannya. Bentar, mana ya? Saking banyaknya sampai bingung nih. Dari Kak Yeni Anitasa nih. Dia itu aman nggak dok buat anak kecil? Ponakan saya umur 1,5 tahun, kemarin BAB nggak lancar. Apa boleh dikasih D2 dok? Dan apakah ada efek sampingnya buat balita? Ya. Nah, kalau tadi kan buat lansia, berarti kita Ya, sekarang bahas sekarang untuk buat anak-anak balita. ya. Gitu. Nah, memang sebenarnya anjuran D2 itu, kalau tidak saya salah ya Mbak Ila, itu sebenarnya buat 14 tahun ke 15 atas, ke atas, 14 sampai betul. 15 tahun ke atas ya, gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kurang dari 14 tahun atau 15 tahun gitu? Sebenarnya tidak masalah gitu kan. Nah, cuman kalau dari kami sendiri, itu kan lebih menganjurkan untuk mengutamakan makan makanan yang tinggi serat dahulu. Nah, D2 ini bisa dikonsumsi kalau misalnya memang sangat diperlukan sekali gitu. Karena memang D2 ini sebenarnya produk alami juga. Sebenarnya tidak masalah. Namun untuk anak kecil, kita lebih mengutamakan makanan yang tinggi serat dulu. Karena Betul. sistem pencernaan anak-anak dan orang dewasa itu sangat berbeda gitu. Keren dokter AB nih, kata dokter Mirza. Wah, Tuh. ditonton sama dokter Mirza juga nih. Halo dokter Mirza. Halo Dokter Mirza. Saya banyak belajar Oke, juga nih dari lanjut. Dokter Mirza soalnya Mbak Ila. Gitu. Oh iya. Iya, bagaimana cara IG Live, bagaimana cara kita menyapa teman-teman semua gitu kan. Saya banyak belajar juga Keren, dari Dokter keren, Mirza keren. soalnya ini. Iya, keren, keren. Aku followersnya dokter Mirza nih. Oke dok, lanjut pertanyaan selanjutnya ya dok. Ya. Dari Kak Alfiatun, dok saya susah BAB, perut jadi mendundung kayak hamil. Ini mungkin maksudnya buncit kali ya. Sedikit ya. Kadang 3 hari sekali tidak bisa rutin seperti teman-teman yang lain. Padahal sayur dan buah juga sudah konsumsi. Air putih juga sudah cukup dan rakus. Tapi karena bukan ahli gizi, jadi nggak tahu udah cukup atau belum. Konsumsi D itu enak di perut dok, namun ternyata untuk BAB masih tergolong belum rutin. Nah yang ingin saya tanyakan,
kalau seperti itu bagaimana dosis yang tepat agar mendapatkan BAB rutinnya, Dok? Jadi dia udah minum D2, Dok, cuman kenapa dia BAB-nya jadi nggak rutin seperti itu? Belum rutin, padahal seharusnya rutin ya. Ini Ya. pasti ada yang bermasalah nih. Ya, sebelumnya kita harus lihat dulu ya dari historinya dulu gitu kan. Nah, dia sebelumnya punya penyakit apa yang berhubungan dengan sistem pencernaan atau tidak. Itu yang perlu kita telusuri. Nah, terus untuk konsumsi D2 itu sebenarnya bisa kita konsumsi 2 sampai 3 kali sehari kalau tidak salah ya Mbak Ila, gitu saya bilang. Betul. Nah, itu bisa kita konsumsi dengan dosis maksimal sampai 3 kali sehari gitu. Nah, terus kita bisa evaluasi selama 1 bulan itu. Nah, apakah memang masih tidak lancar BAB-nya atau tidak gitu. Nah, karena kita perlu tanyakan sudah berapa lama nih konsumsi D2 gitu. Kalau misalnya baru 1 hari, ya saya rasa tidak akan ngefek juga kalau baru 1 hari ya. Iya betul, Dok. Nah, selain konsumsi D2 itu, ya kita juga harus dibarengi dengan konsumsi makanan yang tinggi serat gitu. Jadi teman-teman jangan salah sangka nih, meskipun kita sudah konsumsi D2, tetap dianjurkan makan makanan yang tinggi serat juga. Kenapa? Karena fungsinya untuk memperlancar dari buang air besar itu sendiri. Nah, selain itu, kita harus tetap konsumsi air putih atau mineral, itu minimal ya 2 liter sehari. Nah, dan juga dibarengi dengan olahraga. Itu penting juga. Gitu. Ini ngelanjutin dari pertanyaan selanjutnya, Dok mau nanya kalau BAB rutin nggak rutin itu kenapa ya? Udah terjawab ya, Kak siapa nih? Lucu banget nih, Dok, nama Instagramnya warga negara biasa-biasa aja. Kenapa nih ada nama Instagram? Detumannya emang kadang suka lucu-lucu sih, Dok. Iya, lucu juga ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, mana nih? Yang dari Fajar Munawar ya. Dari Kak Fajar, Dok sering susah buang angin, perut terasa penuh angin gitu, Dok. Gimana solusinya? Sebenarnya apa sebabnya sering masuk angin? Penyebab sering masuk angin, Dok, apa nih? Sebenarnya gini ya, kalau di istilah medis itu saya malah belum pernah dengar istilah masuk angin ya, gitu. Kayak nggak ada gitu kayak istilah diagnosis masuk angin gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya sebelumnya dari dokter mendiagnosis masuk angin gitu. Apa tuh bahasa Inggrisnya mungkin wine in atau apa gitu ya, saya nggak ngerti juga. Teman kalau perlu saya tekankan kalau di diagnosis kedokteran itu tidak ada masuk angin. Nah, tapi kita bisa mendiagnosis dari gejala-gejala yang timbul. Contohnya adalah mungkin ketika kita masuk angin kita merasa mual gitu kan, tidak enak badan, terus kemudian bisa sampai muntah gitu kan. Nah, terus perut kembung, terus sulit buang air besar. Perutnya penuh angin katanya, Dok. Ya. Perut terasa penuh angin. Mungkin maksudnya kembung kali ya, Dok. Kembung, ya betul. Mungkin perutnya kembung gitu kan. Nah, biasanya kalau kita rangkum dari gejala-gejala tersebut, itu memang biasanya berhubungan dengan sistem pencernaan gitu. Nah, paling sering pasien-pasien dengan gejala tersebut hubungannya dengan peningkatan dari asam lambung atau dalam istilah medisnya kita sebut dispepsia. Nah, kita harus tahu nih penyebab dari dispepsia tersebut itu biasanya paling sering adalah gaya hidup, terutama konsumsi makanan-makanan. Nah, makanan-makanan atau minum-minuman yang mengandung atau bisa meningkatkan dari pelepasan asam lambung. Contohnya yang paling sering itu adalah kopi. Saya sendiri suka kopi. Sama, Dok. Saya sendiri suka kopi, tapi ketika saya merasa itu sudah mulai menimbulkan mual, saya stop. Gitu. Apalagi ya, saya baru di Jogja ini, dan saya melihat mungkin hampir 500 meter atau 1 kilo itu selalu ada coffee shop ya. Banyak sekali saya pikir ya gitu kan. Banyak sekali coffee shop. Berarti sebegitu sukanya orang Jogja terhadap kopi. Itu. Nah, tapi kita perlu waspada juga nih. Kopi bisa meningkatkan asam lambung juga. Gitu. Nah, terus seberapa banyak sih kopi yang bisa kita konsumsi? Nah, ini menarik nih. Sebenarnya orang itu beda-beda. Tergantung dari kemampuan lambungnya itu sendiri. Balik lagi. Ada yang, Dok, saya minum 3 gelas kopi sehari, saya sehat-sehat aja. Ya monggo sih Pak gitu kan. Tapi ya saya khawatir nanti ke depannya malah nanti bisa meningkatkan asam lambung. Tapi ada juga pasien yang bilang
dok saya konsumsi kopi seperempat gelas aja udah bikin mual, ya berarti itu artinya dia tidak kuat mengkonsumsi kopi. Nah, selain kopi, itu juga ada makan makanan yang pedas biasanya. Selain itu juga makanan-makanan yang mengandung dari asam itu sendiri. Karena dia berpengaruh untuk meningkatkan si asam lambung itu sendiri. Gitu Mbak Ila. Jadi kalau menurut Oke, saya kemungkinan besar sih itu karena faktor makanan biasanya ya kalau yang perut kembung. oke. Dok, nyambung ke yang kopi tadi ya dok, kalau misal kita minum kopi tuh kadang kalau misal kopinya terlalu apa ya, kopi yang terlalu kental itu dok, kadang suka jantungnya jadi kayak deg-degan terus gitu, itu kenapa ya dok? Ya, memang salah satu efek kopi itu adalah kita sebut palpitasi namanya. Jadi memang dia berdebar-debar. Tuh. Itu normal nggak? Normal sebenarnya, tidak apa-apa. Tapi yang tidak normal itu kalau misalnya palpitasinya terus-menerus. Setiap kita minum kopi palpitasi, setiap kita minum kopi palpitasi. Nah, itu berarti kita harus itu sebagai alarm sih Mbak Ila. Alarm Oh kita gitu. buat kita harus berhenti minum kopi nih atau kita jangan banyak-banyak minum kopi. Tuh. Oke, oke, oke. Karena saya kadang akhir-akhir ini kalau minum kopi yang double shot atau 3 shot langsung kayak berdebar gitu dok, 3 kayak nggak shoot ada apa-apa luar tapi biasa. deg-degan. Sampai 3 shoot Iya, ya. luar biasa. Iya, tapi itu yang terakhir dok, habis itu langsung kayak kok deg-degan banget nih, habis itu jadi nggak berani lagi. Iya luar biasa Oke, sampai 3 shoot. terima Saya kasih sampai 2 shoot dokter. udah mulai ini. Iya iya iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Afidatu. Pola makan untuk penyakit asam lambung baiknya gimana ya dok? Dan apakah aman juga diet pakai D2? Cara konsumsinya bagaimana dok? Mohon dijawab. Oke. Monggo dokter. Sebenarnya pasien-pasien asam lambung itu yang paling bagus ya itu adalah konsumsi makanannya sering Sedikit. tapi Sorry. sedikit, porsi sedikit gitu. Jadi bagaimana menjaga agar lambung kita itu tidak kosong gitu. Karena ketika lambungnya kosong dan asam lambung meningkat itu akan membuat iritasi lama-lama akan mengiritasi lambung sehingga nanti bisa menyebabkan penyakit yang lebih berbahaya. Nah, ini ada hubungannya nih menarik sama D2. Nah, D2 ini mengandung banyak serat kan. Kalau misalnya kita memang mengkonsumsinya sekitar 2 sampai 3 kali sehari, nah di mana serat ini seperti yang saya tadi bilang di awal, dia bisa membuat pengosongan lambung lebih lama gitu. Nah, jadi lambung itu akan merasa penuh di sana, membuat sinyal ke otak kita yang membuat kita merasa lebih kenyang. Nah, akibatnya kita tidak perlu makan terus-menerus. Sebenarnya, kalau menurut saya, D2 ini salah satu solusi juga untuk pasien-pasien dengan asam lambung. Selain untuk pasien-pasien yang tadi konstipasi. Gitu, Mbak Ila. Oke, seperti itu ya Kak Afidatu. Terus aku mau ini ada pertanyaan yang ini dulu kali ya. Karena ini lucu nih, katanya makanan belum masuk mulut aja udah nambah sekilo berat badannya dok. Dari suka lawak-lawak nih distributor NASA. Dok, apakah betul metabolisme wanita dan laki-laki itu berbeda? Kalau laki-laki kok walaupun makan banyak tetap BB-nya normal. Saya makanan belum masuk aja sudah naik sekilo katanya dok. Sebenarnya metabolisme seseorang itu beda-beda ya. Tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Memang ada yang menentukan jenis kelamin, namun overall tidak ditentukan sih. Kadang beda-beda. Contoh yang paling real itu adalah istri saya sendiri gitu kan. Dia mau makan sebanyak apapun, berat badannya segitu terus. Kayaknya nggak pernah lebih dari 50 kilo. Sekarang aja mungkin ya di bawah 50 kilo gitu kan. Dengan tinggi badan 160. Padahal makannya tuh ya ya lumayan lah gitu. Ya tidak banyak juga sih gitu. Dan itu kadang membuat iri sebagian wanita katanya. Kok bisa ya makan banyak tapi nggak gendut-gendut. Terus kalau saya motivasinya, oh nggak apa-apa, itu kelebihan buat kamu, alhamdulillah gitu kan. Nah gitu, banyak juga teman-teman saya yang lain ya seperti itu. Dulu saya punya teman kosan juga, makannya banyak gitu, tapi ternyata dia kurus-kurus aja gitu. Jadi selain metabolisme dari
tubuhnya ternyata dipengaruhi juga oleh metabolisme dalam luar. Maksudnya di sini adalah olahraga itu sendiri. Karena olahraga itu bisa meningkatkan BMR atau basal metabolic rate. Nah, jadi kalau saran saya, ketika kita merasa kok metabolisme saya jelek ya, begitu makan langsung nambah sekilo gitu kan. Nah, mungkin kalau saran saya kita harus dibarengi dengan olahraga juga, karena olahraga secara tidak langsung itu bisa meningkatkan dari metabolisme kita. Betul. Oke. Begitu ya Kak. Siapa nih tadi? Kak Akin Nasa Surabaya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Panen Pujian. Ini namanya Namanya lucu-lucu ya, Dok. unik-unik ya semua ya. Ya, setelah tadi ada warga Indonesia yang biasa-biasa saja, sekarang ada Panen Pujian. Dok, kalau GERD boleh nggak minum D2 dok, biar BAB lancar? Oke. Gimana nih dok? Nah, jadi kita harus tahu ya, GERD itu apa sebelumnya. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Nah, jadi ada suatu reflux atau aliran balik dari lambung itu sampai ke kerongkongan. Jadi si asam lambung tadi kalau saya sebutkan dispepsia. Dispepsia itu jadi dia belum naik si asam lambungnya. Tapi kalau GERD itu dia sudah naik asam lambungnya. Jadi menyebabkan si dada kita menjadi lebih panas, kemudian efeknya bisa menjadi mual dan bahkan muntah. Nah, biasanya muntahnya keluar adalah muntah asam. Nah, itu GERD. Gitu. Nah, boleh nggak minum D2? Boleh sekali. Nggak ada larangan untuk meminum D2. Karena tadi saya bilang, kalau D2 itu kan dia tidak mengandung bahan-bahan yang meningkatkan asam lambung seperti kopi, pedas, atau bahan asam. Dan D2 itu sendiri bisa membuat si lambung itu terisi lebih lama. Gitu. Jadi efeknya akan jadi lebih kenyang, sehingga si kontraktilitas lambung atau maaf, efek dari lambung itu sendiri menjadi lebih lama. Gitu. Oke, jadi D2 aman ya untuk semua kalangan gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Mungkin 3 pertanyaan lagi kali ya dok, atau 2 pertanyaan Boleh. lagi. Oke, 3 lagi. Dari Kak Sriwiji. Kak, kalau buat ibu hamil sama anak-anak dari usia berapa saset aturan minumnya? Kalau untuk ibu hamil nih Kak, maaf Kak, malah manggil dokter Kak. Nggak apa-apa, Kak. Saya masih kakak kok, nggak apa-apa ini. Wah, dokter. Kita dipanggil Bapak ya. Iya. Oke, gimana nih dok, buat ibu hamil konsumsi D2 dok, apakah diperbolehkan dan berapa saset? Nah, kalau untuk ibu hamil sendiri, kalau dari D2 sendiri kan agak kurang menyarankan sebenarnya. Kecuali Untuk memang dalam kondisi-kondisi tertentu. diet ya, dok? Betul, karena kan sebenarnya D2 ini secara garis besarnya dia untuk yang diet. Jadi kan mengurangi asupan. Nah, sedangkan pada pasien ibu hamil ini dia butuh banyak asupan. Kenapa? Karena ada 2 nyawa dalam tubuh. Itu makanya kenapa pada pasien ibu hamil kan sering diberikan asupan suplemen seperti zat besi, asam folat dan lain-lain. Nah, D2 ini boleh nggak diberikan? Sebenarnya D2 ini dia mengandung sifat laksatif. Itu boleh-boleh saja kalau memang sangat dibutuhkan untuk yang pasien-pasien dengan keluhan sulit buang air besar gitu. Nah, kalau untuk anak-anak tadi sebenarnya sudah dijawab sebelumnya, Mbak Ila. Iya. Jadi kalau memang pada pasien anak-anak sangat disarankan sekali untuk mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran terlebih dahulu yang mengandung efek laksatif juga. Nah, D2 ini boleh nggak? Boleh juga ketika memang sangat diperlukan. Jadi sama konteksnya dengan ibu hamil tadi. Gitu. Oke, gitu ya Kak. Siapa tadi yang tanya? Kak Sriwiji. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok, apakah benar dari Dewi Umu? Dok, apa benar setelah melahirkan ada namanya pemisahan otot perut? Dan itu yang mengakibatkan sakit badan dan pegal-pegal. Pemisahan otot perut. Gimana ya? Ototnya terpisah gitu mungkin ya dok. Ototnya terputus apa gimana? Sejujurnya saya kurang nangkep sih maksud pemisahan otot perut itu bagaimana ya gitu. Kalau memang setelah melahirkan itu kan efek fisiologisnya atau normalnya kan memang si uterus atau rahim itu kan dia membesar ya. Nah, tapi lama-kelamaan dia itu akan mereda.
gitu, akan mengecil dengan sendirinya. Memang butuh waktu gitu. Nah, jadi mungkin kalau tidak salah tadi keluhannya apa ya, Mbak? Pegal-pegal ya. Pegal-pegal katanya, Dok. Kalau kalau saya kalau menurut saya sih yang saya baca juga kayak tidak ada ya pemisahan otot seperti itu, tapi mungkin efek pegal-pegalnya itu sendiri ya mungkin dari efek fisiologisnya setelah melahirkan gitu. Malah biasanya pada pasien-pasien setelah melahirkan itu biasanya dia plong atau lega. Iya. Kecuali kalau misalnya memang dia pada pasien-pasien dengan SC ya. Kalau SC itu memang dia akan menimbulkan efek nyeri yang bisa berlangsung tergantung ya, tapi bisa sampai 2 minggu. Nah, tapi kalau zaman sekarang SC itu ada yang namanya suatu mekanisme ERAX yang dimana efek yang bisa menimbulkan sampai 2 minggu itu mungkin bisa hanya sampai 2 sampai 3 hari gitu. Jadi mungkin efek pegal-pegalnya, efek nyeri-nyerinya itu hasil dari proses persalinan sebelumnya. Iya. Oke, oke. Jadi tidak ada otot yang putus ya Mbak Ila ya? Ya, tidak ada. Emang suka agak lawak ya, Dok, ototnya bisa Gak terpisah apa-apa, gitu ini ya. hiburan. Nggak apa-apa, ini hiburan ya, Dok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Agenasa Sandirgo. Kalau ada ambeien minum D itu apakah aman, Dok? Ambeien, Dok, apakah aman? Ya, ambeien itu kalau bahasa medisnya wasir ya. Itu Wasir ya. wasir, sorry, wasir itu bahasa awam, hemoroid namanya kalau bahasa medisnya. Hemoroid ya. Jadi hemoroid atau wasir itu ada pelebaran si pembuluh darah di bagian rektum atau bagian anus gitu. Nah, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah gitu kan. Nah, kenapa? Karena pada pasien-pasien hemoroid itu kalau bisa kita tidak diperbolehkan untuk sering mengejan gitu. Nah, kalau misalnya D2 itu dia kan memperlancar buang air besar. Nah, jadi kalau misalnya memang dia sulit buang air besar dan sulit mengejan, kita bisa bantu dengan D2, nanti bisa memperlancar buang air besar tanpa harus sering-sering mengejan gitu. Ya, jadi lancar ya, Dok. Saya sendiri kalau minum D itu tuh rasanya BAB-nya langsung sur gitu. Gitu ya. Bener-bener kayak air ngalir gitu, Dok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini Dokter Iren ketawa nih, kenapa nih, Dok? Mungkin ikut tertawa bersama kita. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ima Gemilang. Dok mau tanya, bagusnya diet pakai D2 itu diminum sebelum makan atau sesudah makan? Diet menggunakan D2 itu sebenarnya tidak ada panduan harus sebelum makan atau sudah makan ya. Tapi kalau saya tidak salah sebelum makan ya Mbak Ila ya. Iya. Mungkin kalau yang aku bantu jawab ya, Dok. Kalau yang untuk tidak punya asam lambung bisa konsumsi D2-nya sebelum makan. Tapi kalau punya asam lambung, teman-teman bisa konsumsi D2-nya 30 menit sesudah makan. Seperti itu ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, banyak banget nih. Dari sini aja deh. Kak, siapa nih? Kak Giarti ya. Dok, kalau badan cepat lelah itu apa disebabkan karena kurang serat atau karena terlalu berat badannya ya, Dok? Mungkin gemuk ini maksudnya, Dok. Jadi dia cepat lelah apakah karena kurang serat atau karena terlalu berat badannya? Ya. Oke, jadi kalau misalnya berat cepat lelah, itu kan biasanya karena aktivitas juga ya. Kita perlu telusuri dulu riwayat dari pasiennya. Pasiennya seperti apa? Apakah punya riwayat penyakit sebelumnya gitu. Dan terutama ini faktor berat badan kalau menurut saya sangat berpengaruh sekali ya. Gitu. Karena pasien-pasien dengan berat badan yang lebih, ibaratnya logikanya seperti ini Mbak Ila. Ketika Mbak Ila olahraga atau jalan biasa, itu akan lebih cepat lelah ketika membawa beban seberat 10 kilo dibandingkan membawa beban hanya sebesar 1 kilo. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, bisa berat badan yang berlebih itu menjadi salah satu faktor cepat lelah. Gitu. Nah, kalau kurang serat sendiri bagaimana? Kalau kurang serat sendiri saya rasa tidak akan mengefek sebegitu besarnya terhadap cepat lelahnya. Jadi, kalau saran saya yang paling baik itu adalah kita mengurangi berat badan terlebih dahulu.
Jadi obesitasnya dikurangin dulu ya dok. Caranya mungkin Betul. salah satunya adalah dengan diet sehat bareng detox. Seperti Betul. itu ya dok. Iya. Oke, itu tadi sebagai pertanyaan terakhir. Kita akan bagi-bagi kuis nih. Aku akan kasih pertanyaan. Teman-teman silahkan dipersiapkan jari-jarinya. Pertanyaannya nggak jauh-jauh dari apa yang tadi udah disampaikan dokter Abe ya. Siapa cepat dia dapat. Gimana udah siap belum? Ayo komen siap-siap. Kalau udah siap, aku akan mulai pertanyaannya. Ini saya Mungkin ikutan dari juga nggak, dokter, Mbak? gimana dok? Ini saya ikutan juga nggak? Ngacung juga nih. Enggak. Enggak dok. Dokter boleh, Ya? mungkin dokter ada pertanyaan buat Detumania, boleh banget. Saya ngikut Dokter dulu Mbak punya... Ila dulu nggak apa-apa. Oh oke. Pertanyaannya gampang banget ya. Jadi tadi udah siap ya? Siap-siap. Oke, udah pada bilang siap. Jadi tadi dokter Abi udah menyampaikan beberapa akibat jika kita kurang serat ya. Aku mau minta tolong teman-teman nih sebutin dua aja akibat kekurangan serat yang udah disampaikan sama dokter Abi tadi. Ayo jarinya, yang pertama siapa nih paling atas? Ayo jarinya mana nih teman-teman? Wow, udah ada nih. Siapa nih yang pertama? Dari Kak Elisa Mayasari, konstipasi, kemudian obesitas. Betul nggak, Dok? Betul. Betul ya, oke. Yang pemenangnya Kak Elisa Mayasari. Selamat Kak El. Nanti akan dihubungin sama admin ya terkait hadiahnya. Kemudian dokter ada mau ngasih kuis nggak nih dok? Boleh deh saya ngasih satu kuis ya. Oke, dari dokter ya. Teman-teman tolong didengarkan baik-baik ya. Ini dari dokter. Sebentar, ini saya mikir dulu nih. Soalnya dadakan nih kalau kuisnya nih. Ya, dadakan. Oke. Dari Facebook ya. Kan apa yang jawab? Siapa nih? Ini di mana? Naik ke ambar. Oke, tadi yang di Facebook udah ada yang jawab juga dok, maaf sebentar. Dari Kak Romila, jantung dan kolesterol, betul ya dok? Iya, meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular atau jantung, sama meningkatkan kadar kolesterol. Bisa masuk. Oke, betul. Oke, jadi kita udah punya dua pemenang. Silahkan satu dari dokter. Oke. Ini saya takut kegampangan nih. Gimana ya sebenarnya? Gak apa-apa dong. Saya ikut jawab nanti kalau kegampangan. Oke. Kalau dari saya pertanyaannya, berapa kali konsumsi yang dianjurkan, konsumsi D2 yang dianjurkan saat kita menjalani program diet? Oke, gampang banget nih teman-teman. Ayo Detumania pasti tahu berapa anjuran konsumsi Detu ketika diet. Ayo, gampang banget nih. Detumania, ayo. Ini Dokter Mirza. Dokter Mirza kurang tepat ini. Ya, Dokter Mirza udah paling pertama tapi kurang tepat, Dok. Wah, Dokter Mirza kurang beruntung nih. Oke, yang benar adalah Agenasa Surabaya ya. Dari Kak Agenasa Surabaya 2-3 kali sehari. Yeay. Pada pinter-pinter ya, tandanya Detumania nih nyimak kita ya dok dari awal sampai akhir. Alhamdulillah ya, nyimak. Iya. Dokter Mirza nih lucu banget nih. Oke, kurang lebih itu aja dok. Jadi pentingnya kita memenuhi kebutuhan serat tadi ya seperti yang disampaikan dokter. Nah, serat ini juga berhubungan dengan diet kita teman-teman. Jadi ketika kita kekurangan serat, kita akan mudah ngerasa lapar. Nah, yang ditakutkan
ketika kita kurang serat itu nanti kita akan gampang lapar, terus berat badan kita akan jadi naik gitu ya dok. Nah salah satunya dengan menambah konsumsi serat bisa dibantu dengan konsumsi D2-nya. Oke, terima kasih buat Dokter Abe udah sharing bareng D2 malam hari ini. Next time kita ketemu lagi ya dok di live selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Mungkin ada motivasi dari dokter yang mau disampaikan buat para manusia-manusia yang diet ini dok. Manusia-manusia apa tadi ya? Manusia-manusia biasa-biasa aja. Manusia biasa-biasa aja ya. Saya berharapnya ketika nanti manusia-manusia biasa aja ini sudah mengkonsumsi D2 jadi manusia yang luar biasa ya. Luar biasa, keren. Dan penuh pujian ya dok. Betul, penuh pujian. Emang lucu-lucu. Buat teman-teman, jadi nanti yang kalau dari saya pribadi itu sangat menganjurkan untuk mengkonsumsi serat setiap harinya gitu. Kenapa? Karena serat ini ternyata banyak manfaatnya. Itu selain dia bisa memperlancar buang air besar, bisa membuat kita merasa lebih kenyang, dan juga efek yang paling penting itu adalah menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit seperti obesitas, konstipasi, bahkan sampai ke kanker. Nah, untuk penggunaan seratnya bisa menggunakan atau memakan konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga menggunakan suplemen-suplemen yaitu seperti D2. Oke, terima kasih dokter. Mungkin cukup sekian dari kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join. Semoga teman-teman semuanya rezekinya lancar dan semoga sehat selalu dan dietnya berhasil. Dokter juga semoga sehat selalu ya dok. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Mbak Ila dan tim D2 semuanya. Amin, amin. Terima kasih juga dokter. Mari kita pamit bareng-bareng dok. Ya, pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman D2 yang sudah bergabung ya malam ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.